Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa semuanya dalam acara Obrolan Sakinah yang diadakan oleh TV-mu. Kita akan mengobrol tentang berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini seperti biasa kita membawa tema yang menarik, yaitu selalu ada jalan keluar. Yang namanya manusia gitu ya, kita semua mustahil nggak pernah mendapatkan masalah, tapi kita selalu terjebak gitu ya, atau sering terjebak gitu ya, dengan pertanyaan jalan keluarnya apa gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng soal ini, jalan keluar, bersama narasumber yang selalu setia menemani kita dalam acara Obrolan Sakinah. Kita sambut terlebih dahulu dua narasumber kita yang luar biasa, Ustadzah Safana Intani dan Ustadz Asad Kusumajaya. Assalamualaikum Ustadz, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Sehat, semangat dan meneduhkan ini ya. Salamnya selalu baik. Nah, seperti tema hari ini kita akan membahas tentang selalu ada jalan keluar. Ini tentu Ustadz Asad dan Ustadzah Intan juga tidak, walaupun Ustadzah tidak terlepas dari masalah ya, Ustadzah ya. Iya, bahkan Nabi Muhammad aja tidak pernah ada selalu punya masalah juga. Ya, manusia yang paling sempurna begitu ya. Tetap ada masalah. Tetap ada masalahnya. Nah, kita akan ngobrolin tentang tema ini. Mungkin pertama-tama lewat Ustadz Asad terlebih dahulu ya, Ustadz Asad ya. Berbicara tentang masalah, kan ada orang yang mungkin bisa kita bilang sukses menghadapi masalah, tapi ada juga orang yang mungkin bisa dibilang gagal begitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ustadz Asad sendiri bagaimana itu? Iya. Yang kita anggap sebagai sukses itu apa dulu? Nah, gitu. Jadi saya kalau terkait dengan masalah yang saya anggap sukses, dan mari kita juga lihat seperti itu gitu ya. Sukses menghadapi masalah itu yang pertama adalah dia tetap tegar, bertahan untuk tetap fokus pada tujuan. Itu dia sukses gitu. Bahasa lainnya namanya istiqomah. Dia tetap ya tegar, bertahan pada fokus terhadap tujuannya gitu. Yang kedua, orang sukses menghadapi masalah itu cirinya atau kemudian karakternya adalah dia bisa memperbaiki diri gitu. Jadi masalah itu digunakan untuk memperbaiki diri itu ya. Jadi dua karakter itu yang saya sebut dengan sukses ya menghadapi masalah gitu. Jadi kalau disebut orang yang sukses menghadapi masalah apa? Yaitu yang pertama dia tegar terhadap tegar dan tetap bertahan untuk fokus kepada tujuan. Nah, itu yang saya sebut dengan istiqomah. Kemudian yang kedua adalah orang yang ketika menghadapi masalah dia mampu untuk menjadikan masalah itu sebagai bagian dari perbaikan diri. Nah, titik tekannya atau kemudian sering ini dihubungkan dengan apa yang saya sebut dengan muhasabah. Jadi kuncinya adalah istiqomah. Maka doa kita ya supaya kita tetap selalu istiqomah itu kan doa kita sebagaimana yang kita baca dalam setiap sholat itu adalah ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu ya. Kita memohon kepada Allah untuk selalu ditunjukkan jalan yang lurus. Kita tetap selalu berada di jalan yang lurus. Fokus pada tujuan kita gitu. Nah, kenapa kemudian saya menganggap berhasil orang yang melalui masalah itu untuk tetap fokus gitu? Ya karena berarti dia tetap konsisten untuk melangkah pada tujuan yang dicapai. Masalah tidak membuat dia goyah, ya dia tetap bertahan untuk terus melangkah ke depan menuju tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian kenapa orang yang bisa memperbaiki diri itu saya anggap sukses menghadapi masalah gitu. Punya masalah kok sukses gitu ya, karena dia
mampu menjadikan masalah yang dihadapinya itu untuk memperbaiki diri. Ya, dia mampu untuk bermuhasabah, dia mampu untuk gitu ya, mampu untuk melihat, menatap ke depan untuk menyiapkan apa-apa yang harus disiapkan untuk meraih masa depan. Itu ya kalau kita baca di dalam surat Al-Hasr itu kan gitu, sebuah pertanyaan, apakah yang kita persiapkan untuk kehidupan hari esok itu. Ya, jadi ini pertanyaan untuk kita. Nah, orang yang mampu untuk bertanya tentang apa yang kita persiapkan untuk ke depan gitu, dengan masalah-masalah yang dihadapi itu, tidak kemudian dia larut dari masalah, tetapi kemudian dia berpikir, what's next? Apa yang saya siapkan berikutnya untuk menghadapi kehidupan setelah ini gitu. Nah, ini yang kemudian saya sebut berhasil. Nah, maka orang yang tidak berhasil itu adalah orang yang tadi, yang pertama kebalikan dari orang yang istiqomah tadi. Dia kemudian goyah, tidak fokus terhadap tujuannya gitu. Dia sebenarnya sudah harusnya punya tujuan untuk melangkah, tetapi ketika menghadapi masalah goncang. Dia labil, dia tidak punya bahkan kemudian dia tidak bisa mengendalikan diri. Nah, itu lebih parah lagi gitu. Jadi orang yang gagal itu orang yang kemudian dia tidak lagi fokus pada tujuan, bahkan tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ini yang kemudian saya anggap gagal menghadapi masalah. Kemudian orang yang gagal menghadapi masalah adalah orang yang tidak bisa menjadikan masalahnya itu untuk melakukan perbaikan diri gitu. Ya kan? Semua orang itu punya masalah, nggak ada orang yang tidak punya masalah, bahkan Rasulullah juga punya masalah gitu. Nah, tetapi masalah-masalah yang dihadapi itu tidak membuat orangnya kemudian jatuh, tidak membuat orangnya kemudian putus asa, tetapi itu menjadi jalan untuk melakukan perbaikan diri gitu. Sehingga semakin lama semakin terus melakukan perbaikan diri gitu. Nah, itulah yang kemudian harus kita hindari. Jadi kita harus menghindari sifat-sifat orang gagal dalam menghadapi masalah, dan kemudian kita memupuk diri menjadi orang-orang yang sukses dalam menghadapi masalah. Kenapa? Karena setiap orang punya masalah, termasuk kita. Ya, para pemirsa di TV-mu juga menghadapi masalah. Ya, entah masalah itu macam-macam ya. Ada masalah pribadi gitu ya, yang barangkali dia sendiri yang tahu masalahnya. Ada masalah keluarga, ya, satu keluarga, entah suami istri, entah dengan anak-anaknya gitu. Masalah masyarakat, pertetanggaan, nah itu ada masalah juga. Masalah perkotaan, nah misalnya masalah perkotaan itu banyak macamnya, itu masalah masyarakat yang lebih luas kota gitu ya. Bahkan dalam masalah kenegaraan ada masalah gitu. Jadi selalu orang itu punya masalah. Yang jadi persoalan adalah apakah orang sukses menghadapi masalah atau tidak. Kepengen sukses menghadapi masalah, maka kita harus fokus pada tujuan dan kita bisa memperbaiki diri ketika kita sudah menghadapi masalah, dengan menghadapi masalah itu. Kalau kita pengen gagal, saya kira nggak ada yang pengen gagal, tapi kalau kita ingin melihat siapa yang gagal menghadapi masalah, nah, dia adalah orang yang kemudian melupakan tujuan, dia adalah orang yang tidak lagi bisa mengendalikan diri ketika menghadapi masalah, dan orang yang tidak bisa menjadikan masalah sebagai jalan untuk perbaikan diri. Ya. Menarik sekali, luar biasa. Ya gitu. Saya jadi ingat kalau bahasa anak-anak sekarang itu ada istilah ini, Ustadz, denial. Denial itu deny, jadi menolak gitu, kondisi saat ini nggak diterima gitu, mengingkari dari situasi sekarang ini juga bagian dari ini ya sebetulnya. Itu jadi orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalu dia tidak bisa berdamai dengan lingkungan dia, maka dia gagal untuk menemukan potensi diri untuk melakukan perbaikan gitu. Jadi penolakan terhadap realitas itu dalam bahasa agama namanya tidak bersyukur. Nah, jadi agama mengajarkan tentang kesyukuran, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sesungguhnya adalah yang terbaik untuk dia.
Nah, kadangkala orang gagal untuk melihat itu karena dia melihat dari sisi yang ekspektasi yang terlalu tinggi, sehingga kemudian dia menganggap bahwa yang dia diberikan Allah itu bukanlah yang terbaik untuk dia gitu. Nah, sehingga ya dia justru akan gagal untuk menemukan potensi pelejitan diri itu. Ya. Oke, menarik sekali ya. Orang yang sukses, orang yang fokus kepada tujuan, orang yang bisa belajar dari masalahnya. Ini tantangan gitu ya sebenarnya ya. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang yang sukses untuk menghadapi masalah ini. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak soal ini setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Tema yang kita angkat hari ini adalah selalu ada jalan keluar. Nah, kalimat ini yang jadi tema ini sering sekali disampaikan oleh banyak orang gitu ya, orang-orang bijak gitu yang katanya orang bijak. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, ini yang mungkin akan jadi bahan diskusi kita di kali ini gitu ya. Tadi setelah ngobrol sedikit dengan Ustadz Ashad terkait bagaimana orang yang sukses menghadapi masalah dan orang yang gagal menghadapi masalah. Nah, sekarang mungkin kita beralih ke Ustadzah Intan gitu ya. Ustadzah Intan, bagaimana kemudian ungkapan bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Betul nggak sih Ustadzah Intan? Pasti atau enggak ya? Setiap masalah ada jalan keluarnya. Kita harus yakin itu. Karena menurut saya dalam menghadapi masalah, karena hidup itu adalah ujian gitu ya. Ujian hidup yang selama kita bernafas itu tetap selalu ada. Jadi masalah itu adalah bagian dari hidup itu sendiri. Sebagaimana anak sekolah ya, mereka bersekolah kan untuk bisa misalkan naik kelas gitu ya, mereka perlu ujian gitu ya. Jadi masalah itu adalah yang pertama, kita harus selalu berhusnudzon, positive thinking gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kesempatan terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita naik kelas. Dengan persepsi yang demikian, maka insya Allah kita yakin bahwa Allah memberikan ujian ini, memberikan masalah ini adalah yang terbaik bagi kita agar kita bisa optimis ya menatap masa depan ya. Sebagaimana Ustadz Ashad kemukakan tadi, bahwa masa depanlah ini yang perlu kita persiapkan dan masa lalu itu menjadi pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menyongsong kita di masa yang akan datang. Nah, dengan persepsi positif ini insya Allah hidup kita akan menjadi lebih mudah gitu ya. Kalau kita hanya berkutat pada masalah, seringkali itu malah membuat kita frustasi gitu ya. Dengan positive thinking ini insya Allah kita membuat yang kedua adalah menjadi optimis gitu ya. Optimis kita bisa menyelesaikan masalah karena janji Allah
selalu kan seperti ini ya, faida maridtu fahuwa yashfin, bahwa seorang yang sakit misalkan ya, itu selalu harus yakun faida maridtu, dan ketika aku sakit fahuwa, maka dia Allah yashfin, mesti akan menyembuhkan. Nah, ini kepercayaan yang harus kita pegang teguh agar kita sebagai manusia itu selalu bisa mempunyai semangat berkemajuan, semangat untuk lebih baik, semangat optimis untuk masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga gitu ya, masalah ini adalah kesempatan kita untuk naik kelas dalam rangka kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Karena sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat Al-Mulk itu ya, ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang menjadikan kematian dan hidup itu liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling terbaik apa yang bisa dia lakukan. Kalau tidak diuji, kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang baik ataupun tidak gitu ya. Karena dengan ujian ini Allah ingin menunjukkan benar-benar bahwa siapakah di antara kita manusia-manusia yang berkualitas, yang bisa selalu memperbaiki diri dan juga bisa memberi pengaruh positif juga kepada orang-orang di sekitarnya. Karena apa yang namanya pribadi kita itu adalah kita menjadi manusia yang hidup bersama dengan manusia yang lain untuk saling belajar. Saling belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Karena masalah itu tidak hanya nanti terkait dengan pribadi kita, tetapi karena kita manusia adalah makhluk sosial, biasanya masalah-masalah kita sering terkait dengan orang lain. Dan diharapkan kita sebagai pribadi itu tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan pribadi kita, tetapi juga kita mampu menyelesaikan persoalan orang lain. Bahkan diharapkan kita bisa bersama-sama menemukan solusi gitu ya, dengan belajar bersama menemukan solusi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Banyak sekali persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi sampai sekarang, dan memang persoalan itu selalu ada, masalah itu selalu ada, dan kita diberi kesempatan Allah untuk mencari solusinya agar menjadi tadi ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kita yang menjadi manusia-manusia yang terbaik begitu ya, agar nantinya kita tidak hanya sekedar sukses di dunia tetapi juga sukses di akhirat begitu. Jadi kalau misalkan saat ini masalah kemiskinan misalkan ya masih sering kita hadapi, itu adalah tantangan bagi kita ya. Katanya kalau menurut Badan Pusat Statistika itu kan ini satu pelajaran yang baik ya, katanya di daerah istimewa Yogyakarta itu angka kemiskinannya tinggi, tetapi juga sekaligus angka harapan hidupnya tinggi begitu ya. Ini sebuah fenomena yang menarik yang mungkin perlu kita jadikan pelajaran begitu ya. Kok bisa ya orang yang mungkin di bawah standar garis kemiskinan itu masih bisa bertahan hidup, bahkan rata-rata usia mereka itu panjang begitu. Ini menunjukkan bahwa ada satu budaya yang perlu kita lestarikan mungkin ya, yang perlu kita contoh, misalkan budaya orang Jawa yang selalu sumeleh gitu ya, sumeleh meletakkan semuanya kepada Gusti Allah gitu ya. Kalau di dalam konsep Islam kan ada konsep tawakal begitu ya. Kita dituntut untuk menjadi manusia itu untuk menjadi manusia yang selalu berikhtiar, berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kalau di pelatihan-pelatihan kita kan sering dikenalkan dengan ini ya, kata-kata H2SN ya, hadapi, hayati, syukuri, dan nikmati. Jadi masalah itu harus kita hadapi dengan hati yang besar, dengan tadi optimis, ini dari Allah, dan insya Allah menjadikan kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik begitu ya. Dengan sikap semacam ini maka kita berusaha untuk menghayati ya, apa yang kita hadapi ini adalah bagian dari hidup, adalah ujian yang harus kita selesaikan, yang harus kita jawab dari semua pertanyaan yang kita hadapi. Dan yang terpenting adalah selalu ya sikap seorang muslim begitu ya. Ketika menghadapi masalah dan itu kita anggap itu adalah
penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesulitan, itu kita harus sabar. Dan dengan kesabaran ini kita berharap kita bisa menemukan makna apa yang ada di balik setiap peristiwa yang kita hadapi, setiap masalah yang ada di sekeliling kita, dan juga sekaligus setelah ini bisa kita lalui, kita bisa menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur. Karena dengan bersyukur, insya Allah masalah itu menjadi lebih mudah kita selesaikan. Dengan kedekatan kita dengan Allah, kita percaya bahwa ini yang terbaik dari Allah dan Allah selalu bersama dengan kita. Innallaha ma'ana, begitu ya. Kebersamaan kita, rasa kita dibersamai Allah ini akan meringankan langkah kita, sehingga kita akan mampu menjadikan jalan takwa itu untuk menemukan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kan janji Allah di dalam surat At-Tolak itu ya, Ustadz Asad ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya bagi setiap persoalan yang dia hadapi. Nah, ini kita harus yakin. Kalau tidak yakin, kita akan justru akan menemukan jalan buntu dan akan putus asa. Nah, itu yang harus kita hindari, karena putus asa itu sangat dilarang keras oleh Allah. Wala tayasu mir rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, karena dengan rahmat Allah, dengan cinta Allah, insya Allah kita menjadikan hidup kita ini menjadi lebih mudah, menjadi lebih indah, dan menjadi lebih barokah, insya Allah. Karena dengan konsep ini, semua yang tadinya dirasa kurang akan bisa menjadi cukup. Yang namanya keberkahan itu kan satu yang organis gitu ya, satu yang tumbuh, yang tumbuhnya itu selalu kita dalam jalan ketaatan gitu ya. Kita tumbuh bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama dengan orang-orang yang terdekat kita, untuk belajar bersama. Ketika ada persoalan kita hadapi bersama, dan dengan kebersamaan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang peduli, mungkin ya, yang peduli dengan kita gitu ya. Atau mungkin bisa jadi dengan menghadapi persoalan, berbagai persoalan yang ada di lingkungan kita, kita bisa saling menguatkan. Kan seringkali orang tua beri nasihat begini, kalau kita menengok orang sakit itu banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, yaitu ketika kita menengok orang sakit, kita bisa selain mendoakan ya, kita jadi bisa bersyukur karena kita masih sehat gitu ya, masih bisa bermanfaat, masih bisa mendoakan teman kita, sahabat kita yang tadinya sakit, dan juga sekaligus bisa kita hibur bersama agar bisa bersama-sama menemukan obat begitu ya. Karena masalah kesehatan itu justru paling banyak itu dari ditentukan oleh rasa bahagia di dalam diri kita begitu. Luar biasa, menarik. Tadi Quran surah At-Tolak ayat berapa? Ayat 2. Ini jadi kata kunci ini ya, kata kunci tema kita ya. Barang siapa yang bertakwa akan memperoleh jalan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Iya. Luar biasa, menarik sekali apa yang sudah dituturkan oleh Ustadzah Intan. Kita masih akan membahas berbagai hal tentang menemui jalan keluar setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam.
Tema yang kita angkat pada hari ini adalah selalu ada jalan keluar. Kita sudah dibersamai oleh Ustadz Asa dan Ustadzah Intan, tadi sudah membahas beberapa hal tentang mencari jalan keluar ya. Sebagai muslim ini juga nggak mudah. Bagaimana kemudian kita ketika menghadapi masalah menemukan jalan keluar. Nah, tapi kira-kira seperti apakah gitu ya semestinya supaya kita sebagai seorang muslim bisa menemukan jalan keluar ketika menghadapi masalah. Nah, mungkin itu yang akan kita diskusikan bersama Ustadz Asad. Ya. Silahkan. Bagaimana cara seorang muslim ketika menghadapi masalah? Ini pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan umum bagi seorang muslim. Yang pertama adalah seorang muslim ketika menghadapi masalah dia yakin bahwa Allah tidak akan membebani seseorang itu di luar kemampuannya. Ya. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, maka ini harus jadi hal yang penting. Jangan sampai kemudian ketika menghadapi masalah kalut, ya, bingung, seakan-akan masalah itu tidak bisa diatasi. Orang harus yakin, seorang muslim harus yakin bahwa dia pasti akan bisa menghadapi masalah ini. Seorang muslim harus yakin bahwa di setiap masalah selalu ada jalan keluar. Jadi setiap muslim harus yakin bahwa di setiap masalah selalu ada jalan keluar. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin membebani seseorang itu di luar kemampuannya. Ini prinsip yang pertama. Sehingga ketika ada masalah jangan lari kepada hal-hal yang justru menjauh dari Allah. Ada orang kena masalah sedikit kemudian langsung larinya ke dukun misalnya gitu. Larinya ke tempat-tempat yang justru menjauhkan dia dari Allah. Nah, ini justru dia akan semakin terpuruk dengan masalah itu. Ya, jadi yang pertama adalah dia harus yakin bahwa Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali dengan kemampuannya. Yang kedua, bagaimana kemudian kita harus menghadapi masalah sebagai seorang muslim? Yang kedua adalah kenali masalah dengan baik. Ya, jadi sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhoni inna ba'dadh-dhoni itsmun, gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi kebanyakan prasangka, kita diminta untuk menjauhi kebanyakan dari prasangka. Ya. Artinya apa? Ketika kita menghadapi masalah, diusahakan sebaik mungkin, ya, sekeras-kerasnya mengerahkan segala kemampuan kita untuk mengenali masalah. Jangan malah mengembangkan prasangka-prasangka. Apalagi ketika menghadapi masalah kemudian mengembangkan prasangka itu menjadi mencari kambing hitam. Karena kambing hitamnya barangkali sudah lari kemana-mana. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kemudian ketika kita menghadapi masalah malah mengumbar mencari-cari kambing hitam. Malah kemudian kita memperbanyak prasangka sehingga masalah yang kita hadapi tidak jelas. Ya, kita tidak mengenali dengan baik masalahnya. Karena itu seorang muslim menghadapi masalah itu, maka mari kenalilah, mengenali masalah dengan cara yang baik. Masalahnya apa? Sumber masalahnya apa? Kira-kira bagaimana meminimalisir sumber masalah? Kemudian kalau melakukan sesuatu nanti kira-kira bagaimana agar tidak menimbulkan masalah baru, masalah yang lebih besar. Atau jangan-jangan masalah itu nggak usah ditangani aja nanti lupa dengan sendirinya, misalnya begitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita mengenali dengan baik masalahnya. Jangan malah kemudian memperlebar masalah
dengan prasangka, dengan don-don yang justru menyesatkan kita. Ya, kadangkala masalahnya kecil, tetapi kemudian kita membayangkan, jangan-jangan, pakai kata-kata jangan-jangan itu masalahnya jadi besar gitu. Nah itu jadi menghindari prasangka itu. Maka jalannya adalah kenali masalah dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melakukan cara-cara untuk menangani masalah itu, untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, tadi sudah disebutkan di dalam surat At-Thalaq itu adalah rujukan kita bagaimana cara mengatasi masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Artinya, jalan untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan takwa. Takwa secara fikih adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya, melakukan perbuatan untuk penyelesaian masalah itu adalah dengan cara-cara yang mendatangkan ridho Allah, bukan dengan cara-cara yang membuat murka Allah. Nah, apa yang disebut cara-cara yang mendatangkan ridho Allah adalah yang disebut dengan amal soleh, segala kebaikan. Ya. Kadangkala kita menghadapi masalah itu mungkin saja masalahnya adalah karena kita selama ini justru kurang bisa berbuat baik kepada orang lain, gitu. Jadi misalnya kita kurang sedekah, maka nanti mungkin ada efek-efek lain yang justru akan kembali kepada kita, gitu. Nah, itu hal-hal yang kemudian harus dijadikan evaluasi dalam konteks kalau kita ingin menghadapi masalah, maka kita menemukan cara penanganan masalah itu wujudnya adalah takwa tadi, sesuatu yang perbuatan baik yang mendatangkan ridho Allah, bukan mendatangkan murka Allah. Nah, apa bentuknya? Sesuai dengan konteksnya. Kalau masalahnya hutang, ya apakah selama ini misalnya selama ini kita itu kemudian terjebak dengan mekanisme riba. Nah, Allah meminta kita, menyuruh kita untuk menjauhi riba gitu. Dan kita sangat tidak boleh memakan harta riba. Itu hal yang sangat ditekankan di dalam Islam. Jadi kita harus menyelesaikan masalah berdasarkan cara-cara yang diridhoi Allah gitu. Tadi misalnya masalah hutang, justru kemudian kita pinjam di tempat yang ada ribanya, wah itu masalah akan jadi bertambah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang justru dimurkai oleh Allah ya. Jadi ini sebagaimana kalau dalam firman Allah itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba atafam mud'afah. Jadi kita dilarang untuk memakan riba yang berbunga-bunga gitu, yang mendatangkan bertumpuk-tumpuk itu. Karena kan kalau riba itu nanti bukan hanya ada, kalau istilah orang Jawa itu ada anaknya gitu. Ya, jadi ada hutang, nanti ada anaknya, bahkan ada anak, cucu, cicit dan sebagainya itu karena besar sekali. Dari 10.000 bisa jadi 100.000, bisa jadi 500.000. Padahal hutangnya sangat sedikit. Kemudian karena beranak pinak, bahkan bukan bercucu-cucu, bercicit-cicit, jadi semakin banyak sekali. Nah, maka janganlah kemudian mengatasi masalah dengan sesuatu yang dimurkai Allah. Contohnya itu sederhana tadi. Kalau kemudian menyelesaikan masalah dengan hutang yang mengandung riba, wah itu nanti jadi tidak berkah. Nah, jadi lakukan gitu. Nah, yang keempat ya, setelah yang keempat adalah kemudian barangkali kita adalah menyelesaikan masalah itu, kemudian kita butuh pertolongan orang lain. Ini penting karena di dalam Islam itu tolong menolong itu adalah hal yang penting, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tolong menolong. Carilah orang yang bisa menolong dengan benar, yang bisa melakukan sesuatu bukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan Allah seperti riba tadi gitu misalnya gitu. Nah, yang terakhir, cara mengatasi masalah adalah dengan kita setelah melakukan semua hal upaya untuk penanganan masalah, kemudian yakinlah bahwa setelah usaha kita lakukan, kita yakin hasilnya yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Atau dalam istilah yang
Dalam Al-Quran namanya tawakal. Wa ma yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, itu. Siap-siap. Takwa kuncinya ya, Ustadz Asad ya. Jadi ya itu tadi lima tahap itu saya kira harus kita jalani untuk menyelesaikan masalah kita. Baik, sebagai seorang muslim begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Asad. Ini menarik sekali ya teman-teman ya. Kita sudah mengantongi tadi beberapa nasihat dari Ustadz Asad terkait bagaimana seorang muslim menghadapi masalah. Nah, masih ada lagi banyak hal yang kita akan diskusikan terkait selalu ada jalan keluar. Nah, nantikan setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini tema yang kita angkat adalah selalu ada jalan keluar. Tadi kita sudah mendiskusikan beberapa hal dengan Ustadzah Safana Intani dan Ustadz Asad Kusumajaya. Kita akan ngobrol lagi tadi karena salah satu yang disebut sama Ustadz Asad terkait apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika menghadapi masalah adalah meminta bantuan. Nah, ini sering kita hadapi ya, nyari-nyari solusinya, nyari-nyari jalan keluar kok nggak ketemu gitu, dan butuh orang lain. Nah, ini kita mungkin akan bertanya kepada Ustadzah Intan begitu ya, Ustadzah Intan ya. Ketika kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menghadapi atau mengatasi masalah kita, kira-kira orang yang seperti apa yang mestinya kita mintai bantuan dan caranya seperti apa sebaiknya kalau misalnya kita membutuhkan bantuannya begitu. Iya. Kalau misalkan kita memandang persoalan kita tidak bisa kita selesaikan sendiri, sebenarnya semua orang berharap bisa menyelesaikan persoalan sendiri ya. Bisa agar namanya masalah kadang membuat itu menjadi satu rahasia yang kadang kita malu untuk menceritakannya kepada orang lain gitu. Dan memang Allah kan selalu menjadi zat yang Rahman dan Rahim gitu ya, selalu terbuka untuk menyambut hamba-hambanya yang membutuhkannya. Sebenarnya ada tempat mengadu yang paling tepat yaitu Allah gitu ya. Tetapi ketika kita mungkin butuh pertimbangan, butuh penguatan dari orang lain, tidak ada salahnya karena memang pada dasarnya kan kita diciptakan secara manusia itu adalah manusia yang saling berukhuwah gitu ya, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ataupun mungkin kalau di dalam persyarikatan ada ukhuwah Muhammadiyah gitu ya. Dan kalau kita ingin minta bantuan, minta tolong kepada orang lain, kita harus mengidentifikasi persoalan kita itu dalam soal apa gitu ya. Dan tentunya kalau kita ingin mendapatkan solusi, kita mengadunya kepada ahlinya gitu ya. Kalau misalkan kita terkait dengan persoalan-persoalan misalkan soal waris gitu ya, kita bisa curhat, bisa share dengan para ulama ahli waris gitu ya, para ahli fikih gitu ya. Kalau kita masalahnya terkait dengan kesehatan, kita bisa konsultasi dengan dokter.
Kan pesan Allah, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita dipersilahkan, diarahkan oleh Allah untuk mencari tahu kepada ahlinya. Jangan sampai kemudian kita mencari jalan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nanti bisa jadi apa yang kita harapkan tidak dapat, justru malah menimbulkan efek yang tidak kita harapkan. Misalkan kita ada masalah kesehatan, kita misalkan larinya ke dukun gitu ya. Ya kalau nggak masalah sih kalau misalkan dukunnya itu paham gitu ya, misalkan dukun bayi kan dulu waktu dulu itu kan cukup menyelesaikan masalah ya sebelum ada ahli kesehatan ya. Tetapi ketika dukun itu kemudian terkait dengan hal-hal yang berbau klinik gitu ya, itu justru malah menimbulkan kesyirikan dan menimbulkan masalah baru gitu ya. Apalagi dukun cabul gitu ya. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik ya. Yeah. Nah itu pentingnya kita bisa mengidentifikasi masalah kita dan kemudian kita bisa mencari tempat yang tepat untuk berbagi persoalan agar kita mendapatkan solusinya. Dan ada baiknya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita punya lingkungan pergaulan yang selain luas juga dekat gitu ya. Dengan pergaulan yang dekat ini, yang pertama kita akan bisa mengidentifikasi orang-orang yang kira-kira bisa amanah gitu ya, bisa dipercaya. Kadang kita curhat kepada orang yang tidak terpercaya, masalah kita belum selesai malah menjadi masalah urusan orang banyak. Yang tadinya persoalan itu kita anggap itu adalah rahasia yang bisa menimbulkan rasa malu, ketika itu menjadi persoalan orang banyak kan kita malah tambah malu ya. Persoalan tidak selesai malah menimbulkan dampak yang apalagi kalau kemudian curhatnya di media sosial, iya. Itu namanya pengumuman bukan curhat. Iya betul. Kadang-kadang ada curhat di media sosial, tepat Pak Asad. Saya sering lihat ini teman-teman di misalkan di FB gitu ya, tanya di grup misalkan grup Tarji ya, berapakah jumlah rakaat sholat duha gitu, misalkan gitu. Itu pertanyaannya itu berarti ngaji ya, ngaji ya, belajar. Iya. Jadi lewat media sosial tidak apa-apa, asal itu tepat gitu ya, tepat sasaran gitu, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kemudian masalah yang tadinya kita anggap pribadi malah curhatnya di media sosial kan malah tadi ya menjadi viral gitu ya, menjadi viral dan menimbulkan persoalan-persoalan yang akhirnya ini membuat kita lebih malu, dan kita jadinya kalau malu kan akhirnya menutup diri, tidak jadi mendapatkan orang yang terpercaya untuk menyelesaikan persoalan kita, malah justru membuat kita nanti jadi putus asa gitu ya. Dan selain kita bisa mengidentifikasi person-person yang amanah, yang kita harapkan kita bisa curhat dengan orang-orang terdekat, karena orang terdekat itu biasanya yang tahu psikologi kita ya. Karena masing-masing orang kan punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda. Mungkin ada orang-orang yang butuhnya hanya minta didengarkan saja gitu ya. Dan kalau demikian kita curhatnya kepada orang-orang yang pintar mendengarkan gitu ya, bukan sebaliknya kepada orang-orang yang kepengen didengarkan. Kita tidak jadi curhat, malah kita kebebanan nasihat yang terlalu banyak ya. Ya jadi kita mencari orang-orang yang proporsional gitu ya, sesuai yang kita inginkan. Dan curhat kita juga tidak terbatas hanya secara personal ya, perorangan ya. Kita juga bisa curhat kepada lembaga-lembaga terpercaya juga gitu ya. Misalkan kalau ada persoalan keluarga, kita berharap bisa menyelesaikan persoalan keluarga itu secara internal ya, biar tidak kemana-mana. Tapi ketika kita terpaksa harus curhat keluar gitu ya, ada banyak lembaga di sekeliling kita ya. Misalkan ada, kalau di Aisyah itu ada Biksa ya, ada BB4 ya, ada BB4, kemudian ada kalau di kelurahan itu ada mitra keluarga, kelurahan, kecamatan itu ada mitra keluarga. Nah ini bisa kita manfaatkan mana yang kira-kira membuat kita nyaman dan lembaga-lembaga itu terpercaya begitu ya, terpercaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kita juga menjadi orang yang selalu welcome gitu ya, terbuka ketika ada orang yang mengadu kepada kita.
dan juga kita berusaha menjadi orang yang amanah juga ya. Ketika kita dicurhati tidak justru malah kalau kata ibu-ibu itu ngember gitu ya, menceritakan aib orang lain, malah nanti menjadi fitnah ya, tidak sekedar ghibah ya. Nah itu makanya kita sebagai pribadi kalau kita ingin persoalan-persoalan kita itu bisa selesai dan diadukan kepada orang-orang atau lembaga yang tepat, maka sebaliknya kita pun harus siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang amanah ketika ada orang yang kemudian mengadu kepada kita. Karena kata Al-Quran kan, apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita ya. Kalau kita ingin orang lain bersikap baik, bersikap amanah kepada kita, maka kita harus tunjukkan dulu kita juga bisa bersikap amanah, bersikap baik ya. Fa'in aksantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita gitu. Dan insya Allah sunatullah itu selalu berjalan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu balasannya tidak sekedar akan kita dapatkan di akhirat, tetapi juga kita dapatkan di dunia ini, terutama dalam masalah-masalah berinteraksi sosial. Hal-hal yang sunnatullah itu selalu berjalan. Nah ini yang harus selalu kita ingat gitu ya, dalam kita bersosialisasi, dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Baik, menarik sekali. Artinya nggak apa-apa gitu ya minta bantuan orang asal tahu apa yang dibutuhkan ya. Iya, Ustazah Intan. betul. Baik, terima kasih sekali. Ini menarik ya, mencari jalan keluar ini ya. Tapi Selalu sayang, ada jalan keluar. temanya itu, tapi kan arahnya mencari jalan keluar. Iya. Nah, banyak kali sebenarnya bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait tema selalu ada jalan keluar. Tapi sayang sekali karena waktu begitu. Nah, mungkin tetap para pemirsa pengen gitu ya dikasih oleh-oleh berupa closing statement dari Ustadz Azhar dan Ustadzah Intan. Kira-kira apa yang penting untuk ditandai gitu sebagai oleh-oleh di rumah? Nasihat apa yang cocok untuk penutup begitu dari Ustadz Azhar terlebih dahulu atau Ustadzah Intan terlebih dahulu? Wah, betul. Monggo. Oh, saya. Ya, janganlah takut masalah, tetapi janganlah sombong menghadapi masalah. Jadikanlah masalah sebagai ajang pengembangan diri dan sarana untuk perbaikan kehidupan bersama. Itu saya kira yang saya ingin tekankan. Siap. Jadi kutipan ini ya harusnya ya. Kuat. Baik, silakan Ustadzah Intan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu optimistik gitu ya, selalu berhusnudzon kepada Allah, bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah, setiap masalah yang diberikan oleh Allah itu adalah dalam rangka kita mendapatkan kesempatan terbaik untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan sarana pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa, yang mampu secara istiqomah sebagaimana Ustadz Azhar kemukakan ya, untuk bisa mendapatkan jalan terbaik menyelesaikan masalah, karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih sekali Ustadz Azhar dan Ustadzah Intan. Selalu ada jalan keluar. Semoga ini jadi pembahasan yang tidak hanya berhenti di sini, tapi bisa kita pelajari secara langsung gitu ya di kehidupan sehari-hari. Baik, menutup acara hari ini saya juga nggak mau ketinggalan memberikan quote. Ini ya, bukan quote ini sepertinya, oleh-oleh berupa pantun gitu. Alhamdulillah. Selalu ada jalan keluar. Itulah tema hari ini yang cetar. Katakan pada masalah yang besar, kita punya Tuhan yang maha besar. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar dan Ustadzah Intan, mari kita jadikan masalah-masalah yang berat yang kita hadapi ini sebagai ajang untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Sampai berjumpa lagi dalam acara Obrolan Sakinah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.